Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau memasak udang sambal lombok ijo. Siapkan 500 gram udang yang sudah dibuang kepalanya dan juga kulitnya, serta dibersihkan kotorannya dan dicuci bersih. Bahan sambalnya ada cabai hijau keriting, cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, tomat hijau, serta daun jeruk. Rebus bahan sambal, semuanya sudah dipotong-potong terlebih dahulu supaya nanti mudah dihaluskan. Supaya cepat matang, ditutup sampai airnya menyusut dan bahan sambalnya matang. Ini sudah matang, segera diangkat dan pindahkan ke dalam cobek. Tambahkan garam, kaldu bubuk, terasi matang masing-masing setengah sendok teh, dan juga gula merah secukupnya. Kemudian diulek kasar. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Ini sambalnya sudah jadi. Lanjut panaskan minyak goreng, kemudian goreng udang sampai matang, tapi tidak perlu terlalu kering supaya daging udangnya masih lembut dan juga empuk. Udang sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Kemudian tumis sambal lombok ijonya sampai harum, sampai mengeluarkan minyak. Tambahkan daun jeruk yang sudah disobek-sobek supaya aromanya lebih wangi. Sambal sudah matang, sudah mengeluarkan minyak, masukkan udang gorengnya. Diaduk-aduk, dimasak sampai benar-benar tanak supaya tidak mudah basi. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Siap disajikan. Tara, udang sambal lombok ijo siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat sambal tempe penyet kemangi. Siapkan 1 papan tempe. Bahan sambalnya ada tomat, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah keriting, dan juga kencur. Ini yang bikin sambal makin sedap, daun kemangi. Potong tempe dan kemudian dibelah menjadi 2. Dibelah agak tebal supaya nanti bikin sambal penyetnya lebih mudah ya teman-teman. Kira-kira tingkat ketebalannya seperti ini. Haluskan bawang putih, garam, kaldu bubuk, dan juga ketumbar bubuk. Bumbu ini untuk marinasi tempe sebelum digoreng supaya lebih gurih. Ini tempe sudah dimarinasi, siap digoreng. Panaskan minyak goreng, goreng tempe dalam minyak panas api sedang. Digoreng tidak perlu terlalu kering ya teman-teman.
Jangan lupa dibolak-balik supaya kedua sisinya matang merata. Ini tempenya sudah matang, siap diangkat dan tiriskan. Lanjut goreng bahan sambal yang sudah dipotong-potong supaya mudah dihaluskan. Bahan sambal sudah matang, siap diangkat dan tiriskan. Siapkan cobek, kemudian tambahkan garam, kaldu bubuk, terasi, dan juga gula merah. Lalu diulek kasar. Sambal sudah jadi, masukkan tempe gorengnya. Kemudian dipenyet-penyet atau diulek kasar. Terakhir masukkan daun kemanginya dan diaduk-aduk supaya tercampur merata. Tara, sambal tempe penyet kemangi siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis sayur bayam campur sosis. Pertama-tama, siapkan sayur bayam yang sudah disiangi, dicuci bersih lalu ditiriskan. Tambahkan juga sosis. Kali ini Bude memakai 3 buah sosis rasa ayam. Teman-teman bisa juga menggantinya dengan rasa sapi. Pokoknya sesuai selera saja. Adapun bumbu-bumbunya ada 7 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang diiris-iris tipis. Cabai rawit merah dan juga cabai merah keriting. Tingkat kepedasan sesuai selera. Bila teman-teman membuat sayur bayam sosis ini untuk anak-anak, cabainya boleh di-skip. Supaya lebih segar, tambahkan 1 buah tomat yang diiris dadu kecil-kecil. Ini bumbu sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng, kemudian tumis irisan bawang merah dan irisan bawang putih sampai layu. Bawang merah, bawang putih sudah layu, masukkan irisan cabenya. Kemudian, masukkan irisan sosis. Ditumis, digongseng-gongseng sampai sosisnya setengah matang. Sosis sudah setengah matang, masukkan tauco. Bagi teman-teman yang tidak suka tauco, boleh di-skip. Bumbu sudah harum, masukkan irisan tomatnya. Masukkan air secukupnya, tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir, masing-masing setengah sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, 2 sendok makan saus tiram. Diaduk-aduk supaya semua bumbu larut dan tercampur merata. Kalau sudah mendidih, masukkan sayur bayamnya. Diaduk-aduk, dimasak sebentar saja, tidak perlu ditutup. Dimasak sampai mendidih kembali.
Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Tara, tumis sayur bayam sosis siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat sup ikan nila. Pertama-tama, siapkan 1 ekor ikan nila yang diberi perasan air jeruk nipis supaya tidak amis. Diamkan sekitar 5 menit. Ada juga daun kemangi yang sudah disiangi dan dicuci bersih. Adapun bumbu-bumbunya, ada 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih diiris-iris tipis. Setengah butir bawang bombay diiris-iris tipis juga. Satu ruas jahe diiris tipis juga. Satu buah tomat dipotong agak besar. Satu batang daun bawang dan juga 1 batang daun seledri dipotong-potong agak besar. Ini semua bumbu sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng. Tumis irisan bawang merah, bawang putih, dan juga jahe sampai layu. Bawang merah, bawang putih, jahe sudah layu, masukkan irisan bawang bombaynya. Dimasak sampai kecoklatan. Ini sudah kecoklatan, tambahkan air secukupnya. Masukkan cabai rawit merah, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir, masing-masing 1 sendok teh. Kalau air sudah mendidih, masukkan ikan nilanya. Kemudian ditutup supaya cepat matang. Jangan lupa dibalik kedua sisinya supaya matang merata. Tutup kembali sampai ikan benar-benar matang. Ini ikan sudah matang, jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Terakhir masukkan potongan tomat, daun bawang, seledri, dan juga kemanginya. Dimasak sebentar saja, tidak perlu terlalu lama, dan matikan api. Siap disajikan. Sup ikan nila ini sangat enak, segar, dan juga pastinya sangat bergizi. Walaupun ini ada cabai rawit merahnya, tidak pedas ya teman-teman. Kalau yang suka pedas bisa ditambahin lada. Terakhir taburi dengan bawang goreng. Tara, sup ikan nila siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat sayur bening kangkung. Bagaimana cara membuatnya?
Pertama-tama siapkan satu ikat kangkung yang sudah disiangi dan sudah direndam dengan air garam sekitar 5 menit. Direndam dengan air garam berguna untuk barangkali ada ulat atau lintah yang menempel di sayur kangkung bisa mati. Tambahan sayurnya ada satu buah wortel yang dikupas, dicuci bersih, kemudian diiris-iris tipis seperti ini. Adapun bumbu-bumbunya ada 4 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih diiris-iris tipis. Satu buah tomat dipotong agak besar. Satu ruas temu kunci yang diiris tipis. Ini yang membuat sayuran bening kangkungnya lebih segar. Satu ruas lengkuas diiris tipis juga. Serta 4 lembar daun salam. Panaskan air, kemudian masukkan semua bumbu kecuali tomat dan juga wortelnya. Supaya cepat matang, ditutup, dimasak sampai wortelnya empuk atau dimasak sekitar 3 menit. Ini wortelnya sudah matang, masukkan kangkungnya. Dimasak, diaduk-aduk terus sampai matang. Tidak perlu ditutup ya teman-teman, cukup sampai mendidih saja. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Siap disajikan. Tara, sayur bening kangkung siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat sambal terong lalap. Bagaimana cara membuatnya? Siapkan terong lalap yang sudah dibuang bonggolnya dan dicuci bersih. Teri asin juga sudah dicuci bersih. Cabai merah keriting, cabai rawit merah, tingkat kepedasan sesuai selera. Bawang merah, bawang putih, tomat, dan juga terasi. Rebus semua bahan, potong-potong terong, tomat, cabai, dan juga bawang merah serta bawang putihnya. Tambahkan air secukupnya, pastikan semua bahan terendam air. Direbus sampai matang, sampai semua bahan empuk. Ditutup supaya cepat matang. Ini airnya sudah menyusut. Kita cek terongnya, ini sudah lembut, matikan api, kemudian pindahkan ke dalam cobek.
Tambahkan garam, kaldu jamur, terasi matang, dan juga gula merah secukupnya. Karena teri sudah asin, Bude menambahkan garamnya sedikit saja. Kemudian diulek kasar. Tara, sambal terong lalap siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak kikil cabai hijau. Siapkan kikil yang sudah direbus sampai empuk dan dicuci bersih serta dipotong-potong. Bude memakai sekitar 250 gram. Dan juga cabai hijau keriting sekitar 20 buah yang sudah diiris-iris. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 ruas jahe, cabai rawit merah, cabai merah keriting. Tingkat kepedasan sesuai selera. Tambahkan juga 1 buah tomat. Semua sudah dipotong-potong dan tambahkan minyak goreng secukupnya supaya mudah dihaluskan. Ini bumbu siap dihaluskan. Teman-teman bisa menghaluskannya dengan diulek atau di blender atau juga di chopper. Kali ini Bude menghaluskannya di blender. Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan masukkan ke dalam wajan. Kemudian ditumis tanpa diberi minyak goreng lagi karena tadi waktu menghaluskannya sudah diberi minyak goreng. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai harum. Tambahkan juga 2 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek supaya aromanya lebih wangi, 2 lembar daun salam serta 1 ruas lengkuas. Gula merah secukupnya, garam dan juga kaldu bubuk. Masing-masing setengah sendok teh. Diaduk-aduk, ditumis kembali sampai harum, sampai mengeluarkan minyak. Ini bumbunya sudah mengeluarkan minyak, masukkan kikil serta cabai hijaunya. Tambahkan juga kecap manis, tingkat kemanisan sesuai selera. Diaduk-aduk supaya bumbu tercampur merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Mau lebih kering atau nyemek ataupun lebih berkuah sesuai selera ya teman-teman. Ini dimasak sampai bumbu meresap ke dalam kikilnya dan tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasa. Apa yang masih kurang bisa ditambah. Siap disajikan. Kikil cabai hijau ini bumbunya sangat medok dan lekoh banget. Dijamin bikin boros nasi. Teman-teman wajib coba loh. Tara, kikil cabai hijau siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak ikan patin kuah kuning. Siapkan 1 ekor patin yang sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Beri perasan jeruk nipis dan juga garam. Ini berguna untuk menghilangkan bau amis dan juga lendir pada ikan patin. Diaduk-aduk supaya tercampur merata dan didiamkan selama 15 menit. Kalau sudah 15 menit, dicuci bersih dan ikan patin siap dimasak. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 3 butir kemiri. Semua sudah dipotong-potong supaya mudah dihaluskan. Tambahkan juga air secukupnya. Ini bumbu siap dihaluskan. Untuk tambahannya ada daun kemangi. Supaya ikan patin kuah kuningnya lebih enak, lebih sedap. Tambahkan juga 1 buah tomat merah dan 2 buah tomat hijau dipotong-potong agak besar.
Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam panci dan tambahkan air secukupnya. Masukkan juga garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok makan. Tambahkan juga 3 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk. Lengkuas, serai yang sudah digeprek, cabai rawit merah, dan juga air asam jawa. Kalau teman-teman ada belimbing wuluh, asam jawanya pakai belimbing wuluh ya teman-teman. Karena Bude tidak ada belimbing wuluh, untuk rasa asamnya memakai air asam jawa. Air sudah mendidih, masukkan ikan patinnya. Supaya cepat matang, ditutup dan dimasak selama sekitar 20 menit atau sampai ikan patinnya benar-benar matang. Ini ikan patinnya sudah matang. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Terakhir, masukkan irisan tomat dan juga kemanginya. Dimasak sebentar saja, tidak perlu berlama-lama. Cukup daun kemanginya layu. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Ini sudah matang, siap disajikan. Ikan patin kuah kuning ini pokoknya seger, enak, sedap. Dari aroma kemanginya, sangat menggoda pastinya. Tara, ikan patin kuah kuning siap disajikan. Di video kali ini, Bude mau memasak telur puyuh bumbu saus tiram. Siapkan telur puyuh rebus yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Adapun bumbu yang dicincang ada 5 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih. Semua sudah dipotong-potong supaya mudah dicincang. Kali ini Bude mencincangnya memakai chopper mini seperti ini. Teman-teman bisa mencincangnya menggunakan pisau. Ini bawang merah, bawang putih cincangnya sudah jadi. Kemudian sisihkan. Adapun bumbu yang diiris-iris, ada 1 buah bawang bombay. Diiris tipis seperti ini. Cabai merah keriting dan juga cabai hijau keriting. Bila teman-teman ingin lebih pedas, bisa menambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Tambahkan juga 1 batang daun bawang. Panaskan minyak goreng, taburi dengan tepung terigu supaya pas menggoreng telurnya tidak meletup-letup. Goreng telur cukup sebentar saja sampai agak kecoklatan berkulit. Ini sudah agak berkulit, segera diangkat dan tiriskan. Kurangi minyak goreng bekas menggoreng telur, kita menggunakan secukupnya. Kemudian tumis cincangan bawang merah dan bawang putihnya sampai layu. Ini sudah layu, masukkan irisan bawang bombaynya. Digongseng-gongseng, dimasak sampai harum.
Kemudian tambahkan air secukupnya. Masukkan garam dan juga kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Tambahkan kecap manis, saus tiram, saus sambal, dan juga lada bubuk setengah sendok teh. Diaduk-aduk supaya bumbu larut, dan kalau sudah mendidih, masukkan telur puyuhnya. Karena ini masih kurang pekat, Bude menambahkan kecap manis. Dimasak sampai bumbu meresap ke dalam telur puyuh dan juga kuah menyusut. Terakhir, masukkan irisan cabai dan irisan daun bawang. Diaduk-aduk kembali, dimasak sampai daun bawang serta cabainya layu. Jangan lupa ya, koreksi rasa. Apa yang masih kurang bisa ditambah. Siap disajikan. Tara, telur puyuh bumbu saus tiram siap dinikmati. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.